Baik, masih dalam tahapan analisis menilai kepentingan, posisi, dan komitmen. Selain menilai kepentingan dan posisi, melakukan asesmen dan penilaian terhadap bagaimana stakeholder menetapkan prioritas dan komitmen terhadap sebuah isi dan masalah kebijakan amat penting dilakukan. Seberapa tinggi sebuah masalah diprioritaskan oleh seorang aktor dan berapa banyak sumber daya politik cenderung dialokasikan untuk menyelesaikan kebijakan adalah ukuran intensitas komitmen aktor untuk kebijakan. Tingkat komitmen dari seorang aktor dapat dinilai dengan meminta dukungan sumber daya mereka, atau dari menilai betapa pentingnya penyelesaian masalah tersebut terakomodasi dalam mandat organisasi, atau waktu yang dapat diberikan oleh pemimpin untuk isu tersebut. Ada stakeholder yang memiliki kepentingan besar dan kekuasaan dan kapasitas yang kuat menjadi alasan mereka berpartisipasi penuh. Namun ada pula yang memiliki kapasitas lemah untuk berpartisipasi dalam suatu proses kebijakan. Kekuasaan yang terbatas mempengaruhi keputusan-keputusan penting. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka stakeholder dapat digolongkan dalam stakeholder yang berkomitmen tinggi, yaitu stakeholder yang memiliki mandat sumber daya yang cukup untuk berpartisipasi dalam kebijakan tersebut. Sedangkan stakeholder yang berkomitmen sedang adalah stakeholder yang memiliki mandat organisasi, tetapi tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk terlibat dalam isu tersebut. Stakeholder yang berkomitmen rendah adalah stakeholder yang tidak memiliki mandat organisasi dan isu tersebut dan tidak pula memiliki sumber daya. Berikut adalah contoh mengidentifikasikan kepentingan, posisi, dan komitmen stakeholder. Jadi di sini ada pemangku kepentingan key stakeholder dan non key stakeholder. Kemudian ada kepentingan, ada posisi, kemudian ada komitmen. Kepentingan itu menguntungkan atau merugikan. Kemudian posisi, mendukung, netral, atau oposisi. Selain ketiga langkah utama dalam analisis stakeholder, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, terdapat model analisis dalam tahapan yang lebih detail, yaitu membuat perencanaan analisis stakeholder, memilih dan menentukan kebijakan yang akan dianalisis, mengidentifikasikan stakeholder kunci, mengadaptasi karakter stakeholder dengan matriks, pengumpulan dan perekaman informasi, mereview informasi, melakukan wawancara dan mencatat dengan merekam. Kemudian mengisi tabel stakeholder, menentukan posisi stakeholder, apakah mendukung atau menolak kebijakan, kemampuan stakeholder menyediakan dan memutuskan penggunaan sumber daya. Kemudian menganalisis informasi dengan membandingkan dan menyimpulkan. Penggunaan informasi dari hasil analisis untuk mengambil keputusan.
Dari bagian ini, pertanyaan yang dapat digunakan untuk mengisi tabel stakeholder menurut Semer adalah siapa stakeholder yang paling penting. Hal ini dapat dilihat dari analisis kekuasaan dan kepemimpinan. Bagaimana pengetahuan yang dimiliki oleh pemangku kepentingan mengenai kebijakan yang terkait? Apa posisi pemangku kepentingan terhadap kebijakan tertentu? Bagaimana perspektif pemangku kepentingan tentang keuntungan dan kerugian dari kebijakan terkait? Kemudian pemangku kepentingan yang mana yang dapat membentuk aliansi? Semer menjelaskan lebih lengkap bagaimana tahapan analisis stakeholder yang dapat dilakukan baik oleh analis. Para analis dengan ketajaman dapat menyesuaikan untuk melihat langkah analisis yang paling penting sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Beberapa contoh fokus analis yang biasa dilakukan adalah ukuran kekuasaan dan kepemimpinan. Tingkat pengetahuan kepentingan posisi dan aliansi. Analisis ini dapat dilakukan secara terpisah ataupun dilakukan secara bersamaan dengan mengombinasikan analisis yang ada. Berikut cara analisis yang digunakan untuk mendukung keberhasilan analisis stakeholder. Ukuran kekuasaan dan kepemimpinan. Peran stakeholder dinilai dari kemampuan dalam mempengaruhi implementasi kebijakan. Kekuasaan dan kepemimpinan adalah karakteristik yang menentukan kemampuan stakeholder untuk mempengaruhi implementasi kebijakan. Dua hal ini menjadi yang perlu dianalisis. Untuk melakukan analisis kekuasaan kepemimpinan, stakeholder dibagi tiga kelompok. Kelompok yang memiliki kekuasaan dan kepemimpinan yang kuat, sedang, dan lemah. Masing-masing stakeholder ditandai dengan adanya organisasi, asalnya dan bukan nama pribadi aktor untuk menjaga anonimitasnya. Jika terdapat stakeholder yang tidak memiliki kepemimpinan dan kekuasaan, maka dapat dikeluarkan dari daftar stakeholder, sehingga analisis dapat fokus pada kelompok stakeholder dengan kepemimpinan dan kekuasaan yang kuat. Tingkat pengetahuan terhadap kebijakan yang dibahas. Analisis tingkat pengetahuan stakeholder menjadi informasi penting untuk menentukan strategi komunikasi yang digunakan dalam mendekati stakeholder tersebut. Dalam analisis ini, stakeholder dibagi tiga kelompok, tingkat pengetahuan tinggi, sedang, dan rendah. Hasil analisis dapat digabungkan analisis kepemimpinan, kekuasaan, dan memetakan stakeholder yang memiliki pengaruh besar, namun pengetahuan rendah, sehingga analisis dapat memfokuskan peran strategi komunikasi yang tepat terhadap kelompok tersebut. Analisis pengetahuan stakeholder juga dapat digabungkan dengan analisis posisi pemangku kepentingan untuk mengetahui apakah pemangku kepentingan memiliki peran sebagai oposisi memiliki tingkat pengetahuan yang rendah. Boleh jadi posisi sebagai penentang dipenuhi oleh rendahnya pengetahuan stakeholder terhadap kebijakan tersebut. Bila hal ini yang terjadi, maka analisis dapat membantu pembuat dan pengusul kebijakan melakukan advokasi sebagai upaya mempromosikan dan mengkomunikasikan tujuan kebijakan untuk mengurangi oposisi pemangku kepentingan. Kemudian kepentingan. Analisis ini dapat digunakan secara mandiri dibandingkan dengan analisis lainnya. Informasi yang diperoleh sebelumnya dari analisis kepemimpinan dan kekuasaan serta pengetahuan stakeholder terhadap kebijakan yang dilanjutkan dengan analisis keuntungan dan kerugian stakeholder. Bila kebijakan tersebut diimplementasi, pemetaan keuntungan dan kerugian diperoleh stakeholder merupakan fokus analisis kepentingan. Data analisis kepentingan juga disandingkan dengan analisis kepemimpinan dan kekuasaan untuk mengidentifikasikan key stakeholder yang akan memperoleh manfaat.
atau tidak terhadap implementasi kebijakan ini. Kemudian posisi. Analisis ini bertujuan mengidentifikasikan stakeholder yang bertindak sebagai pendukung oposisi. Analisis dilakukan bertahap sebelum akhirnya menentukan posisi stakeholder. Setelah dilakukan analisis kepemimpinan dan kekuasaan dan kepentingan, maka analisis dapat menentukan pemangku kepentingan menjadi pendukung atau oposisi. Posisi sebagai pendukung atau oposisi didetailkan dengan mengidentifikasi stakeholder sebagai pelaku internal atau eksternal organisasi atau lembaga yang terlibat dalam pengembangan kebijakan tersebut. Kemudian aliansi. Informasi yang diperoleh tahapan analisis stakeholder meliputi ukuran kekuasaan, kepemimpinan, tingkat pengetahuan, kepentingan, dan posisi, turut memberikan gambaran tentang potensi keluasan jaringan aliansi masing-masing stakeholder. Aliansi stakeholder menguatkan peran kepemimpinan, kekuasaan, serta posisi mereka sebagai pendukung sebuah kebijakan.